syarat untuk lagi dilakukan Nah, untuk contohnya itu seperti kontribusi dalam upaya pengurangan menggunakan di mobil-mobil operasional kami kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semua, selamat datang di podcast Bincang Berkah, ruang bicara santai namun penuh makna seputar keuangan syariah, keberlanjutan, dan juga inspirasi positif. halo semua. Perkenalkan, aku Andika Ahmad Nugraha bersama rekan saya juga tadi ada Irmanul Fitri. Dan di episode ini kita juga akan sama-sama membahas tentang topik yang sangat menarik di era Industrial 5.0 mungkin ya istilahnya, yaitu tentang ESG konsep dan praktiknya di modern world. Dan studi kasusnya itu kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama studi kasus tentang Bank Syariah Indonesia. Baik, langsung saja untuk menggali lebih dalam, hari ini kami sudah bersama dua narasumber yang luar biasa dari Bank Syariah Indonesia. Silakan Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar yang ada di sini. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Nama aku Nur Fatimah Amani, biasa dipanggil Nurfa. Aku di sini sebagai IT Planning and Budgeting Officer. Berarti karena ini khusus IT nih ya, kan ada cukup banyak program-program BSI yang ESG-nya itu harus didukung oleh IT. Dan di sini juga ada teman saya, boleh memperkenalkan diri dulu. Benar, Pak. Terima kasih teman-teman untuk undangannya. Kenalin, aku Gilang Ramadan. Aku di BSI sebagai Environmental, Social and Governance Operation and Communication Officer. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurfa dan juga Kak Gilang atas perkenalannya. Sama-sama telah kita mendapatkan kedua orang narasumber yang hebat pada sore hari ini. Dan sebelum itu, sebelum kita mulai pembahasannya, mungkin kita bisa mengenal dulu apa sebenarnya ESG itu. Baik, banyak orang sudah sering mendengar tentang istilah ESG ya, tetapi mungkin belum memahami itu apa maknanya secara mendalam. Boleh bisa dijelaskan Kakak apa sebenarnya ESG itu dan mengapa sih penting di dunia perbankan, terutama di bank syariah, Kak? Oke, siap. Untuk ESG sendiri ya, kenapa ESG itu terbentuk? Mungkin aku bisa ceritanya seperti ini mungkin. Kita sebagai emiten yang punya profit, kayak gitu, yang punya profit. Contoh nih, waktu pada saat kejadian waktu itu di daerah Papua kalau nggak salah, yang dari Greenpeace. Dari Greenpeace itu, aku mau sebutin ada beberapa stakeholder ya mungkin, kayak ada investor, ada NGO, ada juga emiten itu sendiri, misalkan contoh kayak BSI gitu. Nah, jadi kalau misalkan contoh nih ya, aku kasih contoh, misalkan kenapa ESG itu ada. Jadi kan kalau bank itu kan sebenarnya lebih ke finance emission dissemination gitu, finance emission. Jadi contoh kalau misalkan si debitur kita menyebutnya debitur ya, atau nasabah kami gitu, itu nggak menerapkan praktek ESG, nanti dia ujung-ujungnya akan gagal bayar. Contohnya gimana? Tadi aku contohin, misalkan kayak ada pertambangan yang di Papua itu. Di Papua itu, misalkan kita punya debitur di sana ya, kita punya pembiayaan di sana. Jadi kalau misalkan debitur di sana ternyata dilarang gitu sama NGO, sama apa namanya, sama masyarakat di sana dan menimbulkan kerugian, otomatis simpelnya itu bakal dia operasionalnya nggak berjalan. Kalau operasionalnya nggak berjalan, sehingga sales atau pendapatannya itu bakal berkurang. Sales atau pendapatan itu kan nanti bakal membayarkan untuk kewajiban dia untuk membayar suatu tanggung jawab dia untuk yang kita berikan pinjaman gitu. Jadi kalau misalkan di bank, kalau misalkan debitur itu ternyata gagal bayar, sehingga berpengaruh juga kepada neraca kita. Jadi kenapa sih ESG itu penting? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita menjaga kepada debitur-debitur kami ya, khususnya di perbankan, untuk dia bisa nggak gagal bayar kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Dan mungkin juga kenapa sih ESG itu penting. Contoh nanti kalau misalkan ke depannya udah ada carbon pricing atau carbon tax, sehingga nasabah itu mau nggak mau harus kena. Jadi carbon tax itu juga kan nanti kan bakal ngehit ya. Ini aku jelasinnya langsung konsep ini ya, apa namanya, konsep penerapannya seperti apa ya, implementasinya. Kalau misalkan dia contoh, dia akan ngehit ke neraca mereka atau balance sheet mereka, otomatis
kan kalau misalkan teman-teman tahu ya di neraca itu kan ada kayak sales terus dikurangin lagi kayak operational expenditure kayak gitu. Nah, itu bakal lama-lama tuh sehingga laba dia tuh semakin berkurang. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satu contohnya kenapa ESG itu penting karena itu tuntutan investor ya teman-teman. Kalau misalkan sebagai emiten, itu tuntutan investor. Kayak misalkan investor mau kayak tolong dong Bang untuk pembiayaannya ke sektor-sektor berkelanjutan kayak gitu. Dan sebenarnya juga ini jadi suatu risk and opportunities ya. Jadi kan saat ini juga bank-bank itu mengacunya ke POJK 512 tahun 2017. Teman-teman bisa buka di situ semua. Itu lengkap kayak tentang eh, keberlanjutan itu seperti apa. Itu bisa dicari. Jadi emiten tuh wajib untuk menerapkan keuangan berkelanjutan seperti itu. Dan rencananya juga ya teman-teman, pada tahun 2027 nanti kita ada penerapan dari penerapan IFRS S1 S2 yang bakal diterapkan kepada POJK terbaru. Kurang lebih jadi kayak itu tuh kayak suatu yang diwajibkan untuk saat ini. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk belajar ESG bisa mulai dari POJK 51 dulu kayak gitu, baca SR-SR yang ada di perbankan, terus bisa dibaca juga nanti IFRS S1 S2. Kurang lebih seperti itu. Baik sekali Kak Gilang. Jadi tadi kita udah sama-sama melihat ya bagaimana utamanya itu dari segi perbankan, bagaimana ESG ini benar-benar penting, entah itu dari sisi investor sebagai syarat untuk bagaimana em, sistem roda bank itu bahkan bisa berjalan ya Kak. Menghindari gagal bayar dan jangan sampai ada yang macet. Sistem-sistem yang bisa menjaga keharmonisan, lebih seperti itu yang kita pahami ya Kak. Mungkin menarik ya Kak. Terus sekarang saya mau bertanya gitu Kak, karena tadi sangat menarik tentang ESG ini. Nah, dari sisi syariah, dari nilai-nilai Islam, bagaimana prinsip ESG ini sejalan dengan maqasid syariah seperti keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Mungkin biar gantian ya Kak, aku mau tanya ke Kak Nurfa deh. Mungkin boleh Kak Oke. Nurfa? Oke, iya, jadi emang ESG ini sebetulnya itu sangat sejalan gitu ya dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau tadi teman-teman juga udah nyebutin tentang makosid syariah, itu sebetulnya ada 5 pilar yang harus dijaga oleh syariah. Makosid syariah itu kan artinya sendiri kayak maksud atau tujuan dari adanya aturan Islam itu gitu ya. Nah, 5 pilarnya itu di makosid syariah itu yang pertama adalah menjaga agama. Terus habis itu yang kedua itu adalah menjaga jiwa. Habis itu yang ketiga itu menjaga akal atau pikiran karena manusia itu juga satu-satunya gitu ya makhluk yang diberikan kelebihan pikiran. Yang keempat itu adalah menjaga harta dan yang kelima itu adalah menjaga keturunan. Ada juga lagi tambahannya yaitu adalah memelihara lingkungan. Nah, di sini ini ESG ini berperan dalam semuanya karena ESG itu kan ada 3 gitu ya, environment, social, and governance. Dan emang ini tuh tiga-tiganya sangat mendukung untuk sustainability atau keberlanjutan. Nah, dari makosid syariah tadi, karena bank sendiri itu sangat erat kaitannya dengan hifdzul mal atau yang menjaga harta tadi, tapi juga tetap harus melihat keberlanjutannya seperti itu. Terus juga selain emang kita itu menjaga harta-harta yang dimiliki oleh nasabah-nasabah kita, kita juga mau banknya ini sendiri itu bisa sustain dalam bisnisnya. Kenapa bank itu emang harus sustain dalam bisnisnya? Ya pastinya biar kita itu tetap bisa terus memberikan manfaat yang lebih luas lagi di depannya. Sehingga bisnis kita juga harus bisa terus bertumbuh. Nah, cara bertumbuhnya itu pasti salah satunya adalah menjaga debitur-debitur kita itu juga yang tetap berkualitas yang kayak tadi udah dijelasin sama Gilang. Kayak gitu sih. Jadi dari 5 makosid syariah tadi itu semuanya menjadi dasar untuk BSI itu menjalankan ESG-nya. Nah, dari 5 makosid syariah tadi itu yang sebagai dasarnya ada 3 strategi dari BSI gitu ya. Apa aja yang dijaga sustainable-nya. Yang pertama itu adalah sustainable banking, yang kedua itu sustainable operation, dan yang ketiga itu adalah sustainable beyond banking. Yang banking ini mungkin yang lebih banyak tadi pertama dijelasin untuk lebih fokus kepada eh, portofolio bank yang bagus, yang
debt yang debitur-debiturnya itu berkualitas. Kemudian yang sustainable operation ini adalah net zero emission in operation dalam tahun 2033. Di sini itu ingin membuat digital transformation. Mungkin juga teman-teman udah tahu gitu ya bahwa BSI ini ada m-bankingnya dan itu juga akan mengurangi beberapa hal yang harus dilakukan secara offline, yang kalau offline itu kan mungkin bisa lebih banyak karbon-karbon yang dihasilkannya kayak misalnya kertas dan lain-lain. Terus habis itu yang ketiga ini adalah sustainable beyond banking. Di sini itu untuk distribusi dari ZISWAF-nya dan juga financial inclusion seperti itu. Baik, jadi ESG ini ternyata ada 5 dan itu tuh yang menjadi dasar dari ESG BSI gitu. ESG juga di sini bukan ternyata bukan hanya strategi bisnis saja, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan juga spiritual yang dijalankan lembaga keuangan syariah ya Kak. Betul, betul. Baik, mungkin sekarang kita mau lanjut aja ya ke segmen kedua, yaitu tentang paperless banking lewat Beyond, di mana ini aplikasi unggulan BSI banget ya Kak. Banyak juga teman-teman aku yang BSI liatin aplikasi ini, dan sekarang mungkin saya ingin bertanya ya Kak, tentang aspek pertama, yaitu environmental. Salah satu inovasi unggulan BSI adalah platform digital Beyond, tadi itu ya Kak, by BSI. Bisa diceritakan Kak, Kak, bagaimana latar belakang dan tujuan utama pengembangannya? Mungkin boleh Kak Nurfa ya? Boleh, boleh. Jadi, Bion ini kan pastinya adalah m-banking yang dikembangkan oleh BSI. Ini adalah modernisasi dari m-banking sebelumnya, yaitu BSI Mobile gitu ya. Di sini fiturnya juga lebih banyak dan tadi juga benar udah disebutin bahwa sekarang ini diarahkan nasabah-nasabah itu kalau datang ke cabang itu untuk melakukan online onboarding. Onboarding itu apa? Itu adalah membuka rekeningnya itu secara online. Jadi tidak lagi dilakukan melalui kertas kalaupun kita datang ke cabang. Sebetulnya itu tujuannya memang ada untuk mengurangi kertasnya, tapi juga tujuan lainnya adalah untuk membuat nasabah itu lebih sesuai dalam pengisian formulirnya. Jadi mungkin kalau misalnya menggunakan kertas yang nanti akan memasukkannya ke sistem lagi, itu kan dari karyawan BSI-nya juga gitu ya yang ada di sana. Itu akan terjadi resiko operasional misalnya atau human error saat memasukkan ke sistemnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya dilakukannya langsung oleh nasabah itu sendiri melalui Beyond, di situ nasabah yang akan memasukkan datanya sehingga verifikasinya pun langsung oleh nasabah yang bersangkutan. Seperti itu. Oh, baik, Kak. Jadi, jika menggunakan kertas itu akan terjadi human error, tapi jika langsung lewat aplikasi itu oleh konsumen langsung sehingga mengurangi yang namanya human error. Nah, tentu digitalisasi ini juga berdampak positif ya terhadap lingkungan. Bagaimana Bayon ini berkontribusi dalam upaya pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi energi di BSI? Boleh mungkin dijawab oleh Kak Gilang? Baik, terima kasih. Jadi gimana Bion ini bisa mewujudkan BSI menjadi net zero emission? Sebenarnya kan kalau misalkan teman-teman tahu, jadi itu ada namanya GHG Protocol ya. Jadi GHG Protocol itu dia membagi menjadi 3 segmen. Aku sekalian sharing aja ya. Untuk emisi itu ya sebenarnya. Emisi itu pertama, emisi skop satu. Skop satu tuh apa? Itu tuh direct. Salah satu contohnya tuh kayak penggunaan terkait apa sih namanya? Bahan bakar fosil kayak gitu yang kita gunakan di mobil-mobil operasional kami kayak gitu. Terus kedua, untuk terkait scope 2. Scope 2 itu terkait indirect emission, tapi in my control. Jadi in our control. Jadi kayak penggunaan listrik itu salah satu contohnya. Terus ada lagi GHG Protocol Scope 3. Itu terkait indirect, tapi yang other indirect. Jadi tuh kita melihat terkait
value chain-nya seperti apa, baik itu dari upstream maupun downstream. Jadi kalau misalkan dilihat, kalau kalau kita tinjau ya teman-teman, kalau misalkan penggunaan kertas itu masuk ke dalam mana sebenarnya, kayak gitu. Jadi itu tuh masuk ke scope 3 terkait value chain. Berarti kan yang downstream-nya yang digunakan oleh nasabah ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku mau sharing juga ya, untuk net zero emission atau terkait net zero saat ini berdasarkan undang-undang aku lupa nomor berapa tapi tahunnya 2011 2011 2021. Nah, untuk terkait harmonisasi perpajakan atau carbon tax itu baru diberlakukan cukup hanya skop 1 dan skop 2, which means itu baru yang terkait bahan bakar fosil dan juga terkait eh, bahan bakar fosil dan terkait electricity kayak gitu. Itu baru di sektor situ aja. Dan untuk skop 3 bagaimana Kak kayak gitu? Kalau di perbankan sebenarnya kalau di perbankan itu terkait emission yang paling banget berdampak kepada perbankan itu terkait finance emission atau investment yang ada di downstream kami kayak gitu. Nah, jadi kayak sekitar 80% pasti ya, di atas 80% emisi kita pasti di skop 3 terkait perbankan kayak gitu. Nah, jadi gimana sih mencapai net zero emission kayak gitu? Dan memang saat ini kami masih belum, aku bisa jawab masih belum untuk terkait mengarah ke dalam skop 3 tersebut terkait di downstream kami kayak gitu. Untuk sebenarnya memang untuk terkait Beyond memang secara tidak langsung bisa kita lihat bahwa Beyond itu bisa mengurangi penggunaan kertas kayak gitu dan lain-lain. Dan aku juga mau nginformasiin juga ke teman-teman. Jadi di BSI juga untuk terkait memo. Jadi kayak memo-memo antar unit atau surat-surat antar unit itu kita udah menggunakan e-doc. Jadi electric dokumen kayak gitu untuk mengurangi penggunaan kertas kami. Dan memang secara tidak langsung aku mau jelasin juga ya teman-teman kan kalau misalkan ya saat ini orang-orang tuh melihat bahwa ESG itu terkait keberlanjutan aja kayak CSR-nya mungkin ya. Aku mau meluruskan aja. Jadi sebenarnya ESG ini sebenarnya konsepnya itu bakal ngehit ke ngehit ke neracanya bank atau ya kepada neraca kami. Salah satunya operation expenditure atau capital expenditure kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita hemat kertas, kayak gitu, hemat kertas, dan secara tidak langsung kita bakal menurunkan terkait OPEX kita, kayak kurang lebih seperti itu. Dan adanya Beyond juga mungkin kayak transaksi yang harusnya menggunakan ATM, kayak gitu, anjungan tarik, aku lupa M-nya apa. Nah, jadi mengurangi capex kita juga capital expenditure kayak gitu. Dan untuk Beyond juga kan sebenarnya tujuan juga untuk meningkatkan inklusi keuangan kami ya kepada daerah-daerah yang mungkin belum bisa untuk pembukaan ke cabang-cabang atau cabang representatif kami yang ada di daerah-daerah tertentu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman mungkin ya. Baik, ternyata banyak sekali dampak positif dari Bayan ini yang ada di BSI. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada tantangan tersendiri dalam mendorong masyarakat agar beralih ke layanan digital atau paperless ini, Kak? Mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Nur Fatimah. Mungkin dari pengalaman aku selama diperkenalkan untuk yang on the job training di cabang gitu ya. Memang kalau untuk nasabah-nasabah yang kalau Gen Z itu malah lebih mudah untuk membuka rekeningnya itu secara online gitu ya. Mereka juga kayak emang lebih males keluar rumah, jadinya kayak kalau bisa di mana aja ya mendingan buka rekeningnya itu dari mana aja gitu ya. Tapi mungkin untuk nasabah-nasabah yang lebih berumur gitu ya. Sepertinya kayak gitu tuh masih perlu dibimbing kalau misalnya datang ke cabang untuk melakukan download aplikasi Biannya, kemudian melakukan online onboarding onboarding di sana. Nah, jadinya sih kalau kayak gitu pastinya di cabang-cabang itu akan ada petugasnya mulai dari satpam terus juga bisa ke CS ataupun yang selanjutnya untuk mengarahkan nasabah tersebut harus seperti apa. Terus juga tadi selain di Bion itu untuk melakukan online onboarding gitu ya. Di Bion juga bisa untuk melakukan donasi atau ziswaf terkait
ESG ini. Misalnya ada waktu itu donasi untuk panel surya, terus juga misalnya ada untuk wakaf sumur, ataupun misalnya nanti akan ada yang kayak terkait pembangunan-pembangunan berkelanjutan lainnya, itu juga bisa dilakukan di Beyond seperti itu. Nah, yang seperti itu malah aku kurang tahu apakah bisa dilakukan langsung secara offline atau tidak. Tapi kalau di Beyond itu pastinya lebih mudah untuk melakukan donasi-donasi yang berkaitan dengan ESG seperti itu. Luar biasa sekali. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan bagaimana em, telah dijelaskan sama-sama visi dari Beyond, tujuan dari Beyond, goals dari Beyond, dan bagaimana praktik dari ESG daripada BSC ini telah sama-sama selain daripada berkaitan dengan sustainability, namun juga terhadap neraca bank, yang mana ini perlu banget dilakukan tentunya bagi pelaku perbankan di luar sana dan ini juga sama-sama membuktikan kalau ESG ini merupakan suatu praktik yang amat positif dan juga amat efisien bagi praktik governance pada umumnya. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke segmen 3, Kak. Yaitu segmen 3 ini adalah tentang social sustainability sukuk dan UMKM naik kelas. Baik, BSI menjadi salah satu pelopor penerbit sustainability suku ini. Nah, untuk mereka itu bisa dijelaskan Kak, apakah konsep dan bagaimana suku ini berdampak pada masyarakat sendiri Kak? Boleh dijelaskan oleh Kak Gilang? Mungkin. Oke. Jadi gimana sih sukuk itu bisa berdampak kepada masyarakat kayak gitu? Kan sebenarnya sukuk ini kan sebenarnya untuk tujuannya untuk meningkatkan likuiditas kami sebagai bank kayak gitu intinya. Nah, dari sukuk sustainability ini, oh ya, aku mau konfirmasi, bukan sosial sukuk ya teman-teman, tapi sukuk sustainability yang telah kita issuing pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya kita issuing itu 3 triliun, pada tahun ini kita 5 triliun gitu terkait sukuk sustainability. Nah, konsepnya itu seperti apa sih sebenarnya terkait sukuk sustainability? Jadi kita mencari dulu tuh underlying yang untuk kita pembiayai seperti apa kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu tuh kalau misalkan teman-teman tahu, jadi di bank itu sebenarnya ada dari OJK tuh adanya namanya RPIM. Aku lupa singkatannya itu tuh sebenarnya dari scoop itu kita bisa meningkatkan RPIM atau inklusi keuangan kami kepada debitur-debitur kayak gitu. Jadi konsepnya lebih ke meningkatkan inklusi keuangan sih, lebih inklusif lagi terkait pembiayaan kami seperti apa dari adanya likuiditas yang kami terima dari investor-investor kami. Jadi memang konsep scoop itu seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi terkait impact-nya itu seperti apa, mungkin aku beberapa contoh ya, nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di Sustainability Report tahun 2024 yang telah kami disclose pada investor relation kami, itu ada di paling bawah ada tulisannya Impact Report. Nah, Impact Report itu adalah terkait impact-nya sukuk yang kita issuing itu sebagai Harusnya juga itu akan melakukan evaluasi atau setidaknya itu untuk melihat potensi pembayaran mereka untuk balik lagi kepada BSI. Seperti itu. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya data-datanya yang sudah disampaikan mengenai program UMKM naik kelas ini. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ini tidak hanya menyasar UMKM, namun juga ke berbagai sektor ya. Dan begitu juga dengan prospeknya di masa depan, tentunya merupakan prospek yang masih sangat-sangat positif. Dan tentunya akan lebih banyak lagi membantu pelaku-pelaku usaha Indonesia di masa depan nanti. Selanjutnya, ini kan sangat menarik. Saya ingin bertanya, jadi keberlanjutan dan profit bisa berjalan beriringan, bahkan saling memperkuat ya. Jadi, mungkin aku ingin bertanya, kurang lebih dari program-program CSR ini, apakah dapat terlihat gitu bagaimana profit yang dihasilkan dari program-program ini terhadap mungkin terhadap neraca atau terhadap likuiditas daripada BSI ini? Mungkin aku ingin bertanya ke Kak Nurfa ya. Kalau untuk yang kayak gitu sih,
bisa kita lihat gitu ya, kalau tadi di laporan sustainability reportnya gitu ya, growth-growth yang terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 untuk fokus ke aspek-aspek ekonomi gitu ya. Di sini tuh mungkin ada terkait total pembiayaan kita di tahun 2024 itu meningkat 15,88%. Terus juga untuk dana pihak ketiga kita juga meningkat 11,46% dan program CSR itu kita meningkat 19,78% seperti itu. Dan untuk yang terkait kegiatan usaha berkelanjutan atau yang ke arah ESG-nya itu ada Green Financing Portfolio yang kita itu meningkat 15,11% dan juga Social Financing Portfolio berarti ini yang tadi kalau ESG fokus ke sosialnya gitu ya itu juga meningkat 15,28%. Pastinya angka-angka ini tuh banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi nggak bisa juga kalau kita klaim bahwa langsung dari satu faktor program ESG itu akan langsung mempengaruhi terhadap laporan keuangan BSI karena dari satu apa ya satu akun gitu ya misalnya dalam laporan keuangan itu pasti banyak banget komponennya. Yang pertama itu ada dari ESG ini, terus habis itu yang paling pentingnya itu pastinya adalah dari sisi nasabahnya karena bank itu didasarkan pada dana pihak ketiga gitu ya, orang-orang yang menabung di bank. Terus juga kalau tadi kita tidak bisa menafikan adanya eh, IT yang mendukung proses bank itu sendiri. Karena pasti dana-dana tersebut disimpan dalam atau data-data nasabahnya yang memegang dananya itu disimpan dalam data center IT. Terus juga kita kelola untuk setiap transaksi nasabahnya. Jadi aku nggak bisa bilang langsung bahwa kalau ada satu program ESG itu ngaruh secara langsung terhadap satu akun di laporan keuangan. Tapi data-data tadi kayak Green Financing Portfolio, Social Financing Portfolio itu kita selalu naik gitu dari tahun ke tahun trennya seperti itu. Baik, Kak, sangat-sangat menambah ilmu gitu ya untuk pembahasan podcast pada kali ini. Baik, selanjutnya ini adalah aspek terakhir dari ESG, yaitu governance. Nah, governance. Jadi, BSI ini dikenal memiliki program Green Zakat. Apakah bisa tolong dijelaskan, Kak, apa itu dan bagaimana penerapannya di BSI? Boleh dijelaskan oleh Kak Gilang, Kak? Oke, terima kasih. Mau meluruskan dulu ya teman-teman ya. Kan ESG kan Environmental, Social, and Governance. Nah, untuk tata kelola, kalau governance itu kan tata kelola ya sebenarnya. Nah, tata kelola tuh lebih seperti kayak direction board-nya seperti apa, komposisi dari board kami seperti apa, dan juga terkait fundamental BS itu seperti apa. Aku mau meluruskan aja. Nah, untuk zakat ini kan sebenarnya lebih masuk ke apa nih ke dalam sisi sosial kami kayak gitu dan juga masuk ke dalam pilar kami yang sudah ada di era KB kami itu terkait sustainable beyond banking yang tadi dijelaskan oleh Kak Nurfa kayak gitu. Nah, tapi aku mau sekalian menjawab juga Green Zakat itu seperti apa. Jadi Green Zakat ini kan baru di launching ya sama sama BS itu sendiri ya pada tanggal 27 Agustus tahun 2025. Itu kita kolaborasi bersama UNDP, sama Kemenak, sama Kemenak, sama Basnas, dan juga dari BS itu sendiri kayak gitu. Dan salah satu researcher kami dan kami dibantu oleh Prof. Irfan Bek ya dari FEM ya, dari IPB juga. Nah, jadi dari Green Zakat ini seperti apa sih konsepnya? Mungkin teman-teman abis ini gitu, sama-sama bisa baca gitu terkait Green Zakat Framework yang telah kami launching gitu ya. Itu bisa tersedia di internet kayak gitu. Nah, jadi konsep Green Zakat itu seperti apa? Jadi kita lebih untuk pembiayaan, oh bukan pembiayaan, untuk memberikan gitu, memberikan dana zakat ini kepada mustahik-mustahik yang apa sih namanya, yang berkelanjutan. Nah, untuk contohnya itu seperti apa? Dan memang ya saat ini kami sedang mendevelop ya untuk konsep untuk disalurkannya kemana gitu intinya. Dan tapi udah ada contoh-contohnya juga ya dari yang sudah diterapkan gitu ya sama Basnas ya salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya kayak misalkan zakat untuk energi terbarukan desa Desa Lubuk Bangkar kayak gitu.
Jadi dari desa itu kita menanamkan atau memberikan zakat kepada energi terbarukan kayak gitu. Nah, di sini tuh jadi di desa itu bukan kami sih, lebih ke Basnas yang melakukan ya. Itu terkait pendistribusian, Basnas untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah sana. Dan hasilnya seperti apa? Untuk hasilnya tuh di sana bisa menghasilkan listrik tuh sekitar 60 kilowatt ya dan melayani sekitar 283 rumah tangga. Jadi yang terdampak itu dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu kepada mustahik-mustahik yang di daerah desa Lubuk Bangkar tersebut. Kayak gitu kurang lebih untuk teman-teman, untuk salah satu contohnya ya. Gitu. Baik, Kak. Jadi kalau dari segi Green Zakat ini tuh lebih ke memberikan dana zakat ke mustahik yang berkelanjutan gitu ya, Kak. Iya, Nah, baik untuk selanjutnya ini dalam penerapan ESG tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Nah, menurut pengalaman dari BSI, apa tantangan terbesar yang dihadapi selama ini gitu, Kak? Boleh dijelaskan oleh Kak Nur Fatimah? Boleh mungkin ya. Eh, dari aku sendiri sih merasa bahwa BSI ini kan sebuah bank yang emang baru gitu ya, didirikan di tahun 2021 dan merupakan merger dari tiga bank syariah sebelumnya, yaitu BNI Syariah, kemudian juga ada Bank Syariah Mandiri dan juga BRI Syariah. Nah, jadi di sini itu besar sekali organisasinya gitu ya. Dari yang misalnya Mandiri juga udah punya beberapa standarnya sendiri dan juga karyawan-karyawannya dengan nilai-nilai BSM sebelumnya. Kemudian BNI Syariah juga ya mungkin misalnya teknologinya itu sudah berkembang, dulu juga udah bagus gitu ya kalau tadi elektronik dokumennya kayak idoknya, dan juga misalnya BRI Syariah yang banyak sekali nasabahnya itu berupa UMKM yang mau bisa semakin bagus lagi usaha dari mereka. Jadi tantangan yang pertama itu adalah untuk menyatukan semua komponen yang ada dari awalnya itu tiga bank ini untuk bisa sekarang sama-sama nih tujuannya itu sama di BSI itu untuk kalau visi BSI-nya gitu ya untuk menjadi top 10 Global Islamic Bank seperti itu. Yang pertama itu adalah untuk apa berarti tadi challenge dari sisi governance seperti itu. Mungkin challenge dari sisi banyak regulasi-regulasi baru yang memang harus kita terima karena kan bank itu adalah apa ya, institusi yang di bawah pengawasan OJK secara langsung sehingga kita itu harus bisa agile juga menerima masukan-masukan ataupun regulasi-regulasi baru. Setiap ada regulasi itu pastinya kan akan dikaji dan juga harus dibikin nih sampai ke step-stepnya yang bisa kita terapkan untuk di dalam BSI ini sendiri sampai produk atau gimana cara kita mendeliver ini sampai ke nasabah. Seperti itu sih. Baik, keren sekali ya Kak. Bagaimana BSI ini sama-sama gitu dari governance, sebetulnya bukan governance ya tadi, tapi Green Zakat ini kurang lebih membantu gitu, membantu bagaimana Basnas sebagai lembaga pemerintah dalam menyalurkan zakatnya ke aspek yang lebih hijau. Tadi ada mikrohidro dan hal-hal semacamnya yang kurang lebih seperti itu bisa membantu kepada hal yang lebih sustain dan lebih berdampak lebih panjang. Mungkin aku mau ke segmen selanjutnya, segmen refleksi dan juga insight. Aku ingin bertanya, apa pesan BSI untuk generasi muda agar ikut berkontribusi dalam menciptakan keberlanjutan, mulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-harinya? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Nurfa.
Oke, coba aku jelasin juga gitu ya. Jadi di sini tuh ada BSI Sustainable Movement gitu. Di sini tuh ada beberapa culture dari BSI yang bisa diterapkan oleh kita secara langsung di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 5 aspek gitu ya, yang ini tuh diterbitkan oleh sebetulnya ESG Group atau grupnya Kak Gilang gitu ya. Di sini yang pertama adalah hemat listrik, yaitu bisa kita pakai listrik pastinya seperlunya aja gitu ya. Kalau misalnya lagi siang di kantor, itu kan kebanyakan sih gedung sekarang tuh sampingnya kaca-kaca gitu ya. Kalau kayak teman-teman juga kebayang gedung-gedung itu kalau emang ada yang deket banget sama kaca dan lagi siang hari itu kalau emang lampunya bisa dimatikan ya itu bisa dimatikan gitu. Ini juga berlaku untuk teman-teman kalau misalnya lagi di rumah atau di kampus gitu ya. Terus yang kedua itu adalah hemat bahan bakar minyak. Jadinya kalau misalnya cuma jalan aja dari FEM misalnya sampai ke Alhur gitu masih bisa jalan ya silakan jalan gitu ya. Jadi gak perlu tuh misalnya naik motor terus-terusan atau misalnya kalau lagi di IPB bisa pakai bis kampus gitu. Yang ketiga itu adalah hemat air, yang pastinya kita itu harus hemat air. Misalnya kalau pas wudhu juga kan kita juga dianjurkan untuk hemat gitu ya, biar kita itu tidak boros seperti setan. Terus habis itu yang keempat itu adalah hemat kertas yang tadi juga udah sempat dibahas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kertas yang udah satu sisinya dipakai dan satu sisi lainnya belum dipakai, itu masih bisa dipakai tuh sisi yang belakangnya. Dan yang terakhir itu adalah hemat sampah. Artinya kita bisa melakukan 3R gitu ya. Teman-teman pasti dari SD juga udah apal banget tuh ada 3R, reuse, recycle, sama reduce gitu. Itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk pesannya dari Kak Nurfa. Tapi kayaknya belum lengkap ya, karena ini pesan untuk generasi muda. Harusnya juga ada pesan dari narasumber hebat kita yang satunya lagi, dari Kak Gilang, selaku officer dari bagian ESG mungkin ya Kak Gilang. Mungkin Kak Gilang juga mempunyai pesan untuk generasi muda, bagaimana agar generasi muda ini dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan keberlanjutan di kehidupan sehari-harinya. Mungkin boleh Kak Gilang? Oke, eh, kalau dari aku ya pesan ke eh, apa namanya ke teman-teman gitu ya. Jadi kan sebenarnya sustainability atau ESG itu dibentukkan sebenarnya tujuannya lebih untuk kita mempersiapkan masa yang akan datang atau masa depan masa depan kita ya. Dan in the future juga ya kemungkinan ya kita kan pasti akan menikah dan akhirnya punya anak atau bahkan punya cucu kayak gitu. Zolim nggak sih kalau misalkan kita merusak tempat tinggal mereka ke depannya ya? Hidup yang layak tuh seperti apa? Mungkin saran dari aku, kalau misalkan teman-teman tuh pasti, aku yakin teman-teman ya khususnya IPB gitu, pasti udah punya awareness terkait kayak hal-hal yang boros gitu, apalagi dari Exshare ya. Nah, jadi anggap aja kalau misalkan setiap kayak emisi atau contoh ya, teman-teman kan udah bisa bedain ya kayak ini tuh nanti ada emisinya loh. Terus kayak contoh ya kayak misalkan sampah itu kan nanti ujung-ujungnya banjir kayak gitu. Nah, itu anggap aja sebagai our sins gitu. Setiap kita melakukan tindakan yang kita kurang lebih kayak kayaknya kalau matiin. Jadi itu selalu ada merasa berdosa gitu. Kayak contoh kayak teman-teman bawa tumbler gitu. Itu hal-hal sederhana gitu teman-teman. Teman-teman nggak menggunakan AMDK. Jadi kayak ya ini salah satu kiat kita gitu. Untuk kita nggak zolim kepada masa yang akan mendatang. Kalau salah satu saran dari aku seperti itu sih, simpelnya. Baik, luar biasa sekali sesi pada sore kali ini. Sama-sama kita tutup dengan refleksi, dengan pesan-pesan, dengan insight kepada generasi muda, generasi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan serta moralitas daripada ESG dan sustainability ke generasi muda selanjutnya tentunya. Dan pembahasan ini juga mungkin menjadi penutup daripada sesi kita sore hari ini. Kami segenap dari kelompok ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Gilang dan juga Kak Nurfa. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk bisa sharing session di sini, Kak.
Bisa juga kita ngobrol-ngobrol di sini tentang ESG, tentang sustainability, bahkan tentang banyak hal-hal lainnya tadi, tentang BSI juga. Kami banyak sekali mendapatkan insight dan semoga pembahasan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan. Baik, mungkin itu adalah akhir daripada episode 1 dari Bincang Berkah, bincang santai namun penuh inovasi dan juga positivitas. Dengan episode ini ditutup dengan positivisme daripada ESG dan juga sustainability dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya sebagai generasi muda dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, kami mengucapkan penutup kami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.